Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar RRI Cirebon, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang insya Allah dipenuhi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita bisa pada kesempatan pagi hari ini awal kita menghirup udara segar setelah kita tidur tadi dan setelah kita menunaikan ibadah sholat subuh, dan sekarang kita segera bertolabul ilmi bersama Al-Ustadz Nasuha SAG MEC dari Bimas Islam Kemenang Kota Cirebon, sekaligus juga sebagai Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota, yang insya Allah akan bersama-sama Anda hingga nanti pukul 6 dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif. Mengusung tema pada pagi hari ini, merajut persatuan dan perdamaian di tahun politik. Ya, dan silakan bagi Anda pendengar, Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 0231849329 ataupun juga di channel YouTube kami RRI Cirebon pada pagi hari ini, dan juga Anda bisa berkirim ke nomor WA kami 081324951935 pertanyaan ataupun apa yang ingin Anda tanyakan bersama Al-Ustadz Nasuha SAG MEC dari Bimas Islam Kemenang Kota Cirebon untuk bagi Anda pendengar. Dan bagi Anda yang mendengar siaran kami melalui RRI Digital, selamat pagi, assalamualaikum untuk Anda semuanya, dan semoga saja pagi yang menyenangkan ketika Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital yang sudah Anda download dan mendengarkan siaran kami secara digital dengan kualitas suara yang lebih sempurna lagi pendengar. Ya pendengar, kami persilahkan Anda nanti untuk bisa berinteraktif setelah kita akan menyapa terlebih dahulu dan akan menyimak kajian akan segera diuraikan oleh Al-Ustadz Nasuha SAG MEC Bimas dari Bimas Islam Kemenang Kota Cirebon. Kita akan menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ada di Cirebon atau di Indramayu nih Pak Ustadz? Di Cirebon. Oh, di Cirebon, oke. Baik Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz untuk menguraikan kajian terlebih dahulu sebelum para pendengar bisa berinteraksi bersama kita di kesempatan pagi ini. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala aidan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kudrat dan iradatnya, alhamdulillah kita pada kesempatan pagi hari ini diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat wal afiat, diberikan umur panjang. Maka salah satu bentuk syukurnya adalah kita tolabul ilmi melalui Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin.
Para pendengar dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, saya mengangkat tema tentang merajut persatuan dan perdamaian di tahun politik. Para pendengar dimanapun berada, rangkaian tahapan pemilu di tahun politik ini sudah dilaksanakan, dan pada saat ini merupakan tahapan kampanye yang telah dimulai sejak tanggal 28 November 2023 yang lalu. Dan kurang lebih 35 hari lagi, pemilu 2024 dilaksanakan, tepatnya hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Saat sekarang sedang pelaksanaan kampanye dan debat capres dan cawapres, maka saat sekarang inilah tepat pula kita menghidupkan kembali kesadaran sebagai warga negara yang baik. Hal tersebut tidak lepas dari kenyataannya bahwa politik kerap kali menjerumuskan sebagian orang ke dalam perbuatan tercela, seperti permusuhan, mengadu domba, fitnah, kebencian, bahkan menyebarkan berita-berita bohong demi untuk nafsu politiknya. Islam bukan agama yang anti politik. Bahkan karena terkait dengan persoalan kepemimpinan, politik menjadi hal yang penting. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengaitkan pentingnya pemimpin dengan kelestarian agama. Beliau menyampaikan, al-mulku wad-din tau'aman. Kekuasaan dan agama merupakan dua saudara kembar. Fad-dinu aslun wa sultanu harisun. Agama sebagai landasannya dan kekuasaan sebagai pengawalnya. Wa ma la asla lahu famahjumun. Sesuatu yang tidak memiliki landasan pasti akan tumbang. Wa ma la harisa lahu fadha'un. Sedangkan sesuatu yang tidak memiliki pengawal akan tersia-siakan. Para pendengar setia RRI, Radio Indonesia dan Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, politik dalam Islam tidak pernah menjadi tujuan akhir, melainkan sebagai wasilah atau perantara menuju tercapainya tujuan sebuah negara, yakni limaslahatil ummah, kemaslahatan bersama dan untuk mensejahterakan warganya serta menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Dengan bahasa lain, politik merupakan sesuatu yang baik. Hanya saja politik sering ternoda karena sebagian elit politik yang tidak mengindahkan etika atau akhlak yang digariskan oleh ajaran Islam. Maka dengan konteks ini paling tidak ada beberapa hal yang perlu kita hati-hati. Yang pertama, kadang-kadang mengorbankan kepentingan bersama untuk kepentingan diri sendiri ataupun kelompoknya ataupun partainya. Fanatisme dukungan yang diberikan pada calon tertentu seringkali menyeret seseorang hanya berpikir pada lingkup yang sangat sempit. Pembelaan dilakukan secara mati-matian kepada calon yang didukungnya. Di sisi lain, permusuhan dialamatkan secara berlebihan kepada lawan politiknya. Situasi inilah yang kadang membuat orang gelap mata untuk melakukan serangan-serangan secara verbal, baik melalui media sosial ataupun kehidupan sehari-hari. Tidak hanya kepada calon pemimpin, tapi juga para pendukungnya. Fanatisme dukungan yang berlebihan membuat banyak orang lupa bahwa masing-masing mereka sedang mengorbankan persatuan dan perdamaian untuk tujuan jangka pendek politiknya. Akhlak Islam yang amat menjunjung tinggi persatuan dan perdamaian pun ditinggalkan demi pilihan politik yang bisa jadi benar, bisa juga salah. Padahal kerukunan adalah kepentingan bersama. Sementara urusan dukung-mendukung adalah soal aspirasi pribadi dan kelompoknya.
Bahaya kedua yang kita hati-hati juga adalah bersikap tidak adil atau tidak objektif kepada orang lain. Opini buruk tentang seorang calon pemimpin yang diterima terus-menerus tanpa klarifikasi bisa mengubah orang yang semula biasa-biasa saja menjadi membenci calon tersebut. Kebencian yang terus dipupuk akan meningkat statusnya kepada permusuhan. Dimulai dari membenci, kemudian memusuhi. Calon pemimpin yang tidak disukai dilihat dalam citra yang selalu negatif. Sebaliknya, calon pemimpin yang didukung dieluh-eluhkan nyaris tanpa kritik sama sekali. Padahal dalam Islam tidak ada manusia yang selalu jahat dan salah seperti syaitan. Dan tidak ada pula manusia yang selalu baik dan benar selayaknya malaikat. Maka ketika kita mencintai atau membenci seseorang, kata Rasulullah dalam hadisnya, yang sewajarnya saja, tidak boleh berlebihan. Mana menyampaikan dalam hadisnya, ahbib habibaka haunam ma'asa ayyakuna baghiduka yawman ma. Cintailah idolamu, cintailah calon pemimpinmu sewajarnya saja. Karena boleh jadi suatu hari ia akan menjadi orang yang engkau benci. Wa abghid baghiduka haunam ma'asa ayyakuna habibaka yawman ma. Dan bencilah orang yang kau benci, atau bencilah orang yang tidak kau sukai, tidak menjadi calon, tidak menjadi pilihanmu, tetapi sewajarnya saja. Karena boleh jadi kelak ia akan menjadi orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Para pendengar RRI dimanapun berada, oleh karena itu kita diperintahkan untuk berlaku yang sedang-sedang saja, atau sewajarnya saja. Dengan sikap politik yang proporsional seperti inilah, kita bisa lebih tenang menghadapi persaingan politik, termasuk dengan saudara-saudara kita yang berbeda pilihan. Dan bahaya yang ketiga dalam tahun politik ini adalah hati-hati dalam politik adu domba. Karena jam sekarang kadang-kadang bukan politik adu gagasan atau adu ide. Dan menyerang pihak lawan dengan caci maki, menebar fitnah, kebencian, bahkan menyebarkan berita-berita bohong. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita selaku umat Islam untuk meneliti atau mengkonfirmasi bila ada berita yang datang, terutama melalui media sosial. Khususnya berita itu datangnya dari orang-orang fasik. Surat Al-Hujurat ayat 6 Allah telah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti berita itu, agar kamu tidak menimpahkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Oleh karena itu, jika hendak berucap atau menyebarkan berita melalui media sosial, hendaklah dipikirkan terlebih dahulu. Sangat penting bagi kita untuk berpikir sebelum berucap. Berpikir sebelum berkomentar, saring sebelum sharing. Jika ada manfaat di satu sisi, namun ada pula madorotnya di sisi lain, maka kita harus mewaspadainya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah mafsadah ataupun kerusakan lebih didahulukan daripada menarik maslahat ataupun kebaikan. Para pendengar setia RRI
radar inspirasi dan informasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjelang pemilu 14 Februari 2024 mendatang, marilah kita bersama-sama untuk menjaga persatuan dan persatuan, menjaga perdamaian. Jangan beri peluang sedikit pun kepada para pengadu domba untuk mencerai-beraikan kita. Tahan setiap ucapan atau komentar yang berpotensi memecah belah persatuan dan perdamaian. Beda pilihan boleh, asalkan jangan saling memaki. Beda pendapat pun boleh, asalkan jangan saling membenci. Kritikan pun boleh disampaikan, asalkan tetap menjaga kesantunan dan kesopanan. Jauhkanlah lisan kita dari sumpah serapah, mencaci, memaki, mencela, bahkan menista, mengejek, bahkan ada yang melaknat, mengutuk, menghina, mengolok-olok, dan lain sebagainya. Ingat, setiap apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, maka akan dimintai pertanggungjawabannya di kelak, di akhirat nanti. Karena Allah telah berfirman, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga bangsa Indonesia di tahun politik ini tetap terjaga ukhuwah watoniyah, persaudaraan setanah air, ukhuwah basyariah, persaudaraan sesama manusia, serta ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama agama Islam. Jauh dari provokasi, jauh dari mengejek dan menghina, jauh dari saling menyalahkan satu dengan lainnya, serta terjalin erat hubungan saling kasih sayang sesama manusia. Beda politik boleh, karena yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Para pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan kita menyadari hal tersebut. Maka beda pilihan itu boleh. Ingat, politik secukupnya saja. Tetapi kawan adalah selamanya. Inilah slogan yang saya sampaikan. Demikian mudah-mudahan kita bisa menyadari atas hal yang kita hadapi saat sekarang ini. Tetap merajut persatuan dan perdamaian di antara kita. Walaupun beda politik, beda atau beda calon-calon yang kita pilih. Demikian Mas Rian. Terima kasih Al-Ustaz Nasuha SAG MBSC dari Bimas Islam Kementerian Kota Cirebon untuk kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui layanan WA kami 081324951935 dan Anda akan bersama Al-Ustaz Nasuha SAG MBSC untuk pagi hari ini sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat dalam Mutiara Pagi Interaktif. Dan kami akan menyapa Anda terlebih dahulu di line telepon. Untuk kesempatan pagi ini kita akan menyapa Anda. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Diana Alwansyah. Terima kasih Ibu Indra, silakan Ibu Indra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santun banget. Kenapa tidak hadir di studio? Iya. Khawatir terlambat. Oh ya. Iya. Wah. Hari
ini tentang menghadapi pemilu ya Ustadz. Ya. Nah, yang tadi oleh Ustadz diterangkan itu pada dasarnya adalah kecemburuan sosial Ustadz. Jadi umumnya semua orang melakukan apa yang sesuai dengan kehendak hatinya, tapi kemudian kok hasilnya lain ya, kok si itu begini, si itu begitu, akhirnya menumbuhkan kecemburuan sosial itu. Dan mereka lupa bahwa sebenarnya ada dasar semua orang untuk mencintai perdamaian, yaitu seorang muslim adalah yang memelihara orang lain dari gangguan tangan dan lidahnya. Demikian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, andai kata itu dijalankan, mungkin tidak terjadi hal-hal yang tadi Ustaz sebutkan. Bagaimana supaya ini bisa menjadi pegangan kita semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bung Pian. Terima kasih Bung Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra yang sudah bergabung bersama Ustaz Nasuha SAG MESC dari Bimas Islam Kemenang Kota Cirebon dan juga sekaligus sudah Ikam Tipmas Polres Cirebon Kota untuk pagi ini. Dan silakan pendengar kembali Anda bisa berinteraktif melalui line telepon di 0231 8493259 untuk pagi hari ini. Dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah menyimak siaran kami melalui streaming YouTube RRI Cirebon pada pagi ini. Ada Pak Nanotri, terima kasih. Pak Sumadi juga alhamdulillah sangat menyimak, masih disukani sehat walafiat. Sangat hadir menyimak saking Gria dan Bu Indra tadi sudah bergabung bersama Al-Ustaz. Pak Ustaz silakan dijawab dulu pertanyaan terkait dengan tadi sebagai pegangan terkait dengan jangan mengganggu gangguan tersebut dari tangan dan lidah saudaranya sendiri. Silakan Pak Ustaz. Terima kasih Bunda Indra. Emang benar apa sampaikan oleh beliau. Semua itu akibat kecemburuan sosial juga bisa. Bahkan bisa juga akibat dari BSK. Apa itu BSK? Barisan sakit hati. Sehingga menjadi hal-hal di dalam politik maupun dalam kebiasaan keseharian pun tidak jauh itu. Maka kata kunci di antara kita itu harus menyadari semua pasti berbeda. Istilah lain itu lain kopi, lain masakan. Kalau saya lain rambut, lain pikiran. Maka Allah pun menciptakan berbeda-beda pula. Inilah wujud kebinekaan. Bineka tunggal ika. Berbeda-beda tapi namun dalam satu tujuan. Apalagi Indonesia ini luar biasa. Maka NKRI yang paling utama ini harus kita jaga, kita rawat bersama-sama. Kita menyadari pula Indonesia bukan negara agama, tapi berdasarkan Pancasila. Maka alhamdulillah di Indonesia ini umat yang paling banyak adalah umat Islam. Islam ini dari kata-kata salimah, selamat, perdamaian. Maka kata Nabi, benar kata Nabi, sesuai dikutip oleh Bunda Indra tadi. Lisan ataupun tangan harus kita jaga. Karena al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati, seorang muslim yang baik adalah orang tersebut mampu menjaga lisannya dan mampu menjaga tangannya. Supaya muslim yang lain ataupun non-muslim lainnya pun tidak tersakiti atas ucapan atau perkataannya ini. Maka kita selaku muslim atau selaku umat yang mayoritas di Indonesia ini tidak boleh semena-mena. Harus mengayomi
yang non-muslim yang ada di Indonesia ini. Itulah wujud kenapa Piagam Jakarta dihapus itu. Karena demi NKRI. Maka kalaupun kita beda pandangan, beda pilihan, beda politik, beda baju sekalipun, tetap dalam satu tujuan, yakni menjaga NKRI. Karena NKRI adalah harga mati. Tidak boleh diubah sebagai negara apapun. Indonesia adalah negara Pancasila. NKRI harga mati. Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu keniscayaan itu. Dan kita menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 yang konsekuen. Inilah harapan kita. 4 pilar kebangsaan harus kita jaga. Demikian. Baik, terima kasih Al-Ustaz yang sudah menjawab pertanyaan dari Bu Indra tadi. Dan terima kasih juga bagi Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami melalui WA kami 081324951935 dan kami akan membacakan WA yang sudah terkirim di 081324951935. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya Waalaikumsalam. Nurul dari Talun. Pak Kiai, kayaknya sangat miris nih melihat dan mendengar ucapan-ucapan menjelang pemilu, terutama di media sosial. Mungkin mereka mengedepankan isu ego dan nafsu. Minta pencerahannya Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum dari Nurul di Talun. Terima kasih. Silakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih Bu Nurul di Talun. Ya, kita harus hati-hati dalam menyikapi dan menanggapi dari hal-hal yang sifatnya yang tidak baik itu. Benar juga, miris sekali ketika kita melihat di media sosial ini. Bahkan tingkat kepercayaan media sosial itu adalah 50% lebih loh. Yeah. Maka kita hati-hati dalam menerima ataupun menge-share berikutnya. Jangan mudah menge-share di saat kita telah menerima berita-berita yang datang dari kita. Bagaimana saya sampaikan, Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6 itu salah satu di antara orang yang fasik, orang yang tidak baik, itu senantiasa menyebarkan berita-berita bohong kadang-kadang tuh. Nah, maka kita hati-hati. Kalau kita menerima berita bohong, kemudian tanpa tabayun, minta kejelasan kepada orang yang mengirimnya, kemudian kita sebar ke semua teman ataupun yang kita kenal, maka khawatir kata Allah ini akan mendapatkan suatu musibah. Antusibu qauman bijahalatin. Sementara kita ini tidak terasa atau terlena. Dikiranya itu mudah, tapi berat dalam hal akibatnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun. Hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik binabain, membawa suatu berita, antusibu kaum jalatin fatusbihu alama fa'antum nadimin, maka periksalah, telitilah. Artinya kita baca dari awal hingga akhir narasi yang kita terima itu, apakah ada indikator permusuhan ataupun indikator adu domba ataupun hal yang sifatnya akibat tidak baik. Lebih baik jangan di-share. Maka istilah saya itu saring terlebih dahulu gitu loh beritanya. Jangan mudah di-sharing gitu loh. Akibat dampak negatifnya sangat luar biasa. Apalagi ada kepentingan. Artinya kepentingan politik lah katakanlah saat sekarang pemilu ini. Maka lebih baik kita diam, tidak boleh komentar kalau sekiranya itu provokatif. Utama lagi jangan menyebarkan berita tersebut. Karena menurut pakar politik atau pakar media sosial ini, hampir 50% lebih, bahkan 70%, berita-berita bohong ini hampir dipercaya gitu loh. Dunia maya luar biasa. Media sosial luar biasa kalau kita tidak berhati-hati dalam menanggapi dan tidak berhati-hati dalam meng-share ini. Sangat miris sekali, benar itu.
politik adu domba dan seterusnya ini. Maka sekarang ini saya bahasanya penjajahan gaya baru sekarang ini adalah ghazwatul fikr, perang opini gitu loh. Perang opini ini sudah luar biasa gitu loh. Maka kita hati-hati dalam mensikapi, terutama lebih hati-hati dalam meng-share ataupun menyebarkan berita tersebut. Teliti terlebih dahulu. Bila perlu, minta kejelasan, tabayun istilah bahasa agamanya itu, kepada orang yang mengirim berita itu kepada kita. Demikian. Terima kasih buat yang sudah Mbak Ulul di Talun. Terima kasih Mbak Ulul. Sehat-sehat selalu Mbak Ulul. Dan kita juga menyapa pendengar yang sudah berkirim WA. Ada dari Ibu Reni. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ibu Reni dari Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apakah lisan kita sehari-hari akan dihisap nantinya? Pertama ya Pak Ustadz ya. Dan kedua nih, sekarang kan banyak orang yang berpendidikan, apalagi nyalek, nyapres, dengan seenaknya berkata asal bunyi, mengejek. Saya melihat di acara debat presiden Pak Ustadz, ngeri mendengarnya katanya. Ngeri bisa, betul. Bagaimana keimanan orang tersebut Pak Ustadz? Dan yang ketiga, bagaimana jika ada orang yang senangnya mengumpulkan dan nge-share video tentang keadaan politik saat ini? Terima kasih Pak Ustadz. Wah ini Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Ibu Reni di Talun, ada 3 pertanyaan. Monggo Pak Ustadz. Iya, terima kasih Bu Reni di Talun. Kaitannya dengan masalah ucapan. Ya. Apakah ucapan itu akan dihisab? Oh, jelas. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 8, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi qaribun atidun." Okay. Tidak ada suatu kalimat pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Siapa itu pengawas malaikat itu yang hadir? Yakni malaikat raqib dan malaikat atid. Kita ini 24 ini diawasi oleh malaikat ini. Dan di saat kita kalimatnya ataupun kata-katanya tidak baik dalam lisan kita, dalam bahasa surat Al-Zilzal itu, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang menyampaikan ataupun kerjaan yang sekecil sebiji zarah pun, biji zarah itu yang tidak kelihatan di mata loh. Ketika itu baik, maka Allah akan membalasnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dalam barang siapa yang mengucapkan kalimat yang tidak baik, sekecil sebiji zarah pun dilakukan itu, maka tentu akan mendapatkan balasannya. Apalagi ucapan kita ini semuanya akibat dari ucapan kita mengikuti apa ucapan kita itu. Ya luar biasa. Karena kita ini setiap saat, setiap waktu diawasi oleh 2 malaikat ini. Ada CCTV-nya gitu istilah sekarang. Ternyata CCTV itu bukan zaman sekarang aja Mas Rian. Sejak zaman dulu CCTV itu. Oke, Ustaz. Apa itu CCTV-nya? Malaikat raqib dan malaikat atid. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kalimat pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, yakni malaikat raqib dan malaikat atid. Saya ingat Mas Rian bahwa malaikat itu tidak pernah tidur katanya. Yeah. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur dan seterusnya gitu loh. Yeah. Nah, mudah-mudahan kita menyadari semua, terutama calon-calon pemimpin kita ataupun pendukung-pendukungnya, hati-hati dalam hal berucap dan berkata itu. Okay. Karena kata Nabi pun jelas tadi sampaikan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nah, itulah. Insya Allah kalau kita menyadari semuanya, maka saling menjaga, saling menghormati satu dengan yang lain. Melajut persatuan dan perdamaian inilah lebih penting daripada kita mendukung calon yang berlebihan lah gitu loh. Yeah. Karena ingat, ketika kita mencintai sesuatu yang sedang-sedang saja,
Ketika membenci sesuatu ya sedang-sedang saja. Karena boleh jadi sekarang senang, boleh jadi besok lusa tidak senang. Sekarang tidak senang, boleh jadi besok lusa akan senang. Itulah di antara kita harus menyadari demikian. Baik. Baik, terima kasih Ibu Reni di Plumbon untuk kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan tadi masih Ustaz ya, nomor 2-nya mengejek gitu di acara-acara tersebut. Iya, Nah, sama aja mengejek, sama aja kita ya, hati-hati. Oke. Nah, bagaimana dengan keimanan tersebut Ustaz? Dan banyak orang ini yang sudah Kalau kita kaitkan keimanan, jelas sekali dalam hadis Nabi lain mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah berkatalah dengan perkataan yang baik. Kalau sekiranya akan berkata tidak baik, maka lebih baik diam. Ini hubungannya keimanan juga lisan ini. Satu, ucapan kita diawasi oleh malaikat, sebagaimana surat Qaf ayat 18 tadi. Kemudian ucapan pun akan mengandung masalah ketika kita hati-hati dalam hal kan dulu istilahnya kan, ingat mulutmu adalah harimaumu. Sekarang ditambah, ingat tanganmu juga adalah harimaumu. Apa tangannya? Kita memencet tombol HP Android itu kan gitu. Nah, tidak hanya lisan, tangan pun akan bermain. Maka kalau bisa lisan dan tangan ini bermanfaat untuk semuanya, tapi tidak mafsadat untuk semuanya. Jaga keamanan, jaga perdamaian, persatuan, ini yang paling utama. Walaupun kita ini ada tujuan politik yang santun, politik yang menyebarkan berita-berita yang membahagiakan, itu yang kita harapkan itu. Baik. Ya, demikian. Baik, ya. Terima kasih Ibu Reni di Plumbon untuk kesempatan pagi ini sudah bergabung melalui line WA kami 081324951935 dan silakan pendengar Anda bisa pergunakan line telepon di 023184993259 untuk pagi hari hingga nanti pukul 6 bersama Ustaz Nasuha SAG ME SY dari Bimas Islam Kepada Kota Cirebon. Terima kasih buat Ibu Sari di Kedawung. Kita akan membacakan WA terlebih dahulu dari Ibu Sari di Kedawung. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Ibu Sari di Kedawung. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalaupun kita mendengarkan debat-debat presiden yang sudah berlangsung Pak Ustadz, saya sebagai masyarakat awam nih bingung Pak Ustadz, mana sebenarnya yang benar katanya begitu Pak Ustadz. Dan juga bukan hanya dari debat saja, ada beberapa para ulama yang terkait dengan penjelasan ini begini, penjelasan yang satu ulamanya begitu gitu. Sebenarnya saya harus memilih yang mana katanya begitu Pak Ustadz, ataupun saya harus seperti apa? Apakah harus mendengarkan semuanya atau seperti apa katanya gitu. Pak Ustadz silakan dari Ibu di Kedawung, Ibu Sari di Kedawung, silakan Pak Ustadz. Oke, terima kasih Bu Sari di Kedawung. Ya, Ibu Sari di Kedawung. Debat presiden atau calon wakil presiden itu adalah sebuah sarana untuk lita'arofu, saling kenal. Jangan ibarat itu kita beli kucing dalam tempurung lah istilahnya, kan gitu. Tempurung nggak muat bahasa kucingnya, paling nakit dalam karung. Jadi ketika ada calon itu ya kira-kira minimal kita tahu bisa membaca lah. Baik. Sejauh mana secara keilmiahannya, sejauh mana visi dan misi ke depannya. Dan kalau seandainya mohon maaf ada calon ataupun pendukung ini sok suci, sok pinter, ataupun sok benar, ya itulah karena itu tidak baik pula. Karena semua manusia ini tidak salah seperti setan dan tidak baik pula seperti malaikat. Manusia biasa kita ini gitu loh. Termasuk calon-calon pemimpin juga, makanya kita hadapi dengan yang sedang-sedang saja. Dengan hadapi proporsional. Dan kita punya hak pilih, tidak boleh golput juga kan gitu. Nah, kalau golput itu menjadi masalah juga gitu loh. Tetap pilih pasangan yang selera hati kita. Jangan karena uang, jangan karena iming-iming yang lain. Karena ingat pimpinan kita ini ke depan itu 5 tahun.
pesta demokrasi ini adalah pemilihan umum. Kalau ibaratnya pemilu ini adalah pesta demokrasi, ya kita meriahkan demokrasi dengan sukacita, bukan duka cita, gitu loh. Sukacita ini kita riang gembira, gitu loh. Jangan memprovokasi lah, gitu loh. Kalau memprovokasi menjadi duka nanti, menjadi masalah nanti. Kita jangan ikut terombang-ambing dari politik-politik yang tidak baik. Kita santun dalam hal menyikapi dan santun pula dalam hal memilih calon-calon pemimpin yang kita jadikan sebagai pemimpin. Entah itu presiden, wakil presiden, entah itu wakil DPR ataupun DPRD ataupun yang lainnya. Semuanya terbaik untuk Indonesia. Indonesia butuh pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, sehingga mampu menegakkan keadilan serta mensejahterakan rakyatnya. Mudah-mudahan terwujud suatu bangsa dan negara menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Itu harapan kita. Makanya kata siapa tadi Imam Ghazali ya, dalam makolanya di kitabnya kan jelas itu, bahwa kekuasaan dan agama merupakan dua saudara kembar. Artinya agama sebagai landasan dan kekuasaan sebagai pengawalnya, itu seimbang saja. Dan kita, Allah menciptakan juga keseimbangan dalam dua yang berbeda, gitu loh. Ada siang, ada malam, harus imbang, gitu loh. Kalau masalah rumah tangga, ada suami istri, harus seimbang, kan gitu. Ini keseimbangan, tawazun, itulah yang kita harapkan itu. Baik. Kebencian ada sukanya kan itu. Suka dan benci kita yang sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Oke. Demikian. Baik. Nah, Pak Kiai, ini kan berarti kalau kita seperti halnya kita kan digempar-gemborkan ataupun diamanahkan untuk bisa memilih, tidak golput begitu ya Pak Kiai. Apakah dalam kajian Islam juga ini terkait dengan tidak memilih juga ada sanksi ataupun ada aturannya seperti apa Pak Kiai dalam kajian Islam Pak Kiai? Menurut golput itu adalah merupakan sesuatu yang kurang baik bagi saya sih. Nah, walaupun kita ini hak pilih tergantung kita sebetulnya kan, hak kita sebetulnya kan gitu loh. Tapi itu tidak baik menurut saya sih. Jadi pilihlah yang terbaik di antara yang baik gitu loh. Ya, kalau golput ini seakan kita ini pribadi kita yang golput itu seandainya ini kesempatan ini tidak digunakan maksimal. Kalaupun golput ya haknya mereka sebetulnya kan. Tapi saya harapkan jangan golput lah gitu loh. Walaupun itu hak pilihannya. Karena di dunia itu adalah sebuah pilihan, Mas. Entah golput ataupun memilih itu kan pilihan masing-masing kan. Tapi saya sarankan jangan golput kalau bisa makan gitu. Karena beberapa detik yang kita laksanakan pemilu itu akan membawa kemaslahatan 5 tahun ke depan. Gitu. Jadi dia kalau golput itu kan menyia-nyiakan kesempatan yang terbaik. Menyia kesempatan kita. Gitu. Baik. Kita akan menyapa pendengar terakhir untuk kesempatan pagi hari ini Pak Ustadz. Kita akan menyapa. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wian. Mangga, Pak Rubin, Tanjung Brebes, mangga. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rubin ya? Iya. Silakan. Jadi memang suhu politik atau suasana cara berpikir kita memang kita ini ibaratnya memang otak kita ini seperti studio sebagai stasiun memancar dan stasiun penerima. Di dalam otak itu huru hara banyak sekali. Lah, yang nyata sekarang ini kita jadi kalau melihat acara itu kita sudah dibohongi apa disodori pembohong yang akhirnya maling teriak maling ngaku benar sendiri. Nah ini maka tadi Ustaz mengatakan agama dan penguasa itu harus sejajar. Tapi memang itu memang dua hal yang harus saling mendukung, jadi saling mengkritik. Untuk itu maka dalam hal ini
supaya kita tidak terombang-ambing bagaimana cara berpikir kita atau obat penenang kita ini bagaimana. Jadi memang ada barangkali kita punya pedoman, harus punya pedoman begini. Yeah. Karena banyak yang maling berteriak maling. Mau bener, mau salah kita tetap bener Yeah. ngakunya. Baik. Apalagi ada hal-hal yang kita semuanya penakut. Yeah. Barangkali bagaimana penyelesaiannya, Ustaz? Ya. Matur nuwun. Iya, Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar terakhir, silakan Pak Ustadz menjawab untuk pendengar terakhir untuk kesempatan pagi ini. Oke. Silakan. Kalau kita mengenal calon pemimpin sudah ada ranahnya melalui debat, ya kan? Ya. Debat capres dan cawapres. Sehingga kita ini tidak beli kucing dalam tempurung, ibaratnya tahu kualitas, tahu karakter, kan gitu loh. Ya. Tahu sejatinya ke depan seperti apa calon-calon pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Oke. Ketika ada berbelah atau ada persoalan, kemudian kita bingung kan gitu. Apalagi banyak hoax ataupun berita-berita bohong. Bahkan sampai maling, teriak maling kan gitu. Maka solusi alternatif ketika mau memilih siapa yang lebih pantas, siapa yang lebih baik diantaranya itu, lebih baik istikharah. Istikharah inilah jalan terbaik untuk kita. Sehingga tidak bimbang, tidak bingung. Calon pemimpin dari beberapa pemimpin itu mana yang kita pilih. Mudah-mudahan dengan diawali kebaikan. Mudah-mudahan dengan awali doa. Dengan istikharah sholat itu. Mudah-mudahan pilihan yang kita pilih itu yang terbaik diri kita, terbaik untuk negara kita. Harapan kita tujuan ini, dunia ataupun negara yang kita ada ini menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Harapan kita itu. Makanya kita harus yang proporsional dalam menyikapi dan mensikapi perbedaan-perbedaan politik ini. Jangan berlebihan ketika mendukung. Dan juga jangan berlebihan ketika tidak mendukungnya. Ini alternatif solusinya. Sehingga ketika hal kita laksanakan itu, ketika kita yang kita dukung kita tidak jadi, ataupun yang kita dukung kemudian kita jadi, tetap rukun dalam perdamaian, rukun dan damai dalam situasi masyarakat itu. Jangan sampai karena beda pilihan, kemudian jadi pemimpin di sana sudah senang-senang saja, di kitanya masih ribut, di kitanya masih eng-engan. Nah, padahal yang senang tuh di sana, kitanya menjadi masalah, jangan. Nah, makanya kita apapun yang kita hadapi harus proporsional, yang sedang-sedang saja. Nah itu, maka alternatif solusinya kalau kita bimbang dan bingung, maka ayo kita bersama-sama sholat istikharah. Dan istikharah itulah akan menjawab mana yang baik, mana yang buruk, mana yang terbaik, mana yang tidak baik itu. Allah yang menjawabnya nanti setelah kita sholat istikharah sebelum melaksanakan menyalurkan hak pilihnya. Ingat, pemilu adalah pesta demokrasi. Baik, Pak Ustadz, ada yang disampaikan sebelum kita akhiri, Pak Ustadz, silakan. Oke, terima kasih Mas Fian dan para pendengar dimanapun berada. Kita hanya berharap berdoa, mudah-mudahan melalui pemilu ini sebagai pesta demokrasi kita berharap Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnah. Ya Allah, mudah-mudahan negara Indonesia yang kita cintai ini adalah negara yang aman. Amin. Negara yang damai. Wa jami'an biladil muslimin, ya Allah, negara yang lain pun termasuk Palestina ataupun yang lainnya aman damai semua. Amin, amin. Allah madfa'annal bala, ya Allah, tolaklah, hindarilah musibah. Amin. Dan mudah-mudahan Indonesia tertolak dari fitnah-fitnah yang jelas itu. Mudah-mudahan Indonesia adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Indonesia memiliki pemimpin-pemimpin yang amanah. Mudah-mudahan negara Indonesia memiliki pemimpin yang jujur, yang mampu menegakkan keadilan, juga mensejahterakan rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.
Walaupun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal Ustaz Nasuka, terima kasih sudah bersama-sama pendengar untuk kesempatan pagi dalam Mutiara Pagi Interaktif. Sehat-sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustaz. Dan pendengar, demikian tadi Anda sudah bersama dalam kajian Mutiara Pagi Interaktif bersama Ustaz Nasuha Fakih, SAG MESC dari Bimas Islam Kemana Kota Cirebon, sekaligus sebagai Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota yang sudah bersama-sama Anda pendengar. Dan sekarang kami akan segera hadirkan tepat pukul 6 nanti pendengar rangkaian Berita Daerah Pagi. Tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.